Program MEF yang berlangsung pada 2010-2024 ialah ikhtiar Indonesia agar mempunyai kekuatan pertahanan yang kredibel setelah terpuruk sejak awal 1990-an. Keterpurukan kemampuan perang militer negeri ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah kebijakan paket hemat belanja mesin perang di dekade terakhir Orde Baru. Sebagian sistem senjata yang dipakai oleh ABRI saat itu adalah mesin pembunuh yang dibeli di era Orde Lama, dengan pengecualian pada kapal kombatan, pesawat angkut, dan jet tempur. Hingga awal 2000-an, Jakarta belum mempunyai doku guna kembali menjalankan modernisasi kekuatan pertahanan sebab sisa-sisa krisis ekonomi 1997 masih ada. Baru pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta berupaya membangun kembali kekuatan militernya lewat program MEF 2010-2024. Etapa pertama MEF berjalan dengan bagus dengan datangnya sejumlah peralatan perang baru dan bekas. Namun sayang, fase kedua MEF mengalami perlambatan dalam urusan mengimpor sistem senjata. MEF baru mendapatkan suntikan steroid pada tahap ketiga dengan peningkatan anggaran pinjaman luar negeri atau PLN yang mencengangkan. Periode ketiga MEF bersamaan pula dengan masa kebangkitan sepak bola Indonesia setelah kedatangan Sintayong. Berkat tangan dingin warga negara Dehan Minkuk tersebut, dalam beberapa tahun belakangan peringkat Indonesia sudah mengalami perbaikan dari posisi 173 menurut Perkumpulan Sepak Bola Sejagat menjadi 127. Federasi Bola Kaki Indonesia juga sibuk mencari para pemain Eropa yang memiliki darah Indonesia untuk dirayu menjadi WNI lewat kebijakan naturalisasi. Tujuan akhir dari kebijakan naturalisasi pemain benua biru ialah agar Indonesia masuk dalam Piala Dunia 2026. Suatu impian yang belum pernah tercapai saat tim sepak bola Indonesia diperkuat 100% oleh para pemain Bumi Putra. Kebijakan naturalisasi pemain sepak bola oleh PSSI telah diadopsi juga oleh Kementerian Pertahanan dalam urusan akuisisi peralatan perang. Pada MEF 2020-2024, Medan Merdeka Barat yang tidak sabar dengan lamanya masa produksi sistem senjata mengambil jalan pintas lewat naturalisasi. ITS Marcantonio Colonna dinaturalisasi menjadi KRI Brawijaya 320. Sedangkan ITS Ruggero di Lauria berganti paspor menjadi KRI Prabu Siliwangi 321. Secara normal, masa produksi mesin pembunuh seperti kapal perang terbentang antara 3 hingga 5 tahun, tergantung dari kerumitan, order backlog maupun kapasitas produksi OEM. Naturalisasi mesin perang oleh Jakarta tidak dapat dilepaskan dari karakter penguasa di tanah air Wika Salim yang ingin semua proses berjalan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal ini merupakan bagian dari sifat penguasa di Jakarta pasca Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana hal-hal yang dikejar selalu bersifat jangka pendek alias dalam tempo 5 tahun saja. Dalam MEF etapa puncak hanya PPA karya anak bangsa Italia yang bisa dinaturalisasi oleh Kementerian Pertahanan. Rafale dan kapal selam Scorpion Evolve tidak bisa dinaturalisasi. Begitu juga dengan radar pertahanan udara GM400 Alpha dan satelit mata-mata. Untuk pembangunan kekuatan pertahanan kurun masa 2025-2029, terdapat kecenderungan kuat bahwa kebijakan naturalisasi sistem senjata akan dilanjutkan. Penyebabnya tentu saja karena penghuni Medan Merdeka Barat pada fase terakhir MEF telah berpindah kantor ke Medan Merdeka Utara, di mana pembangunan kekuatan pertahanan ialah salah satu prioritas utama hingga akhir dekade ini. Akan tetapi masih dinantikan seberapa besar anggaran PLN yang akan disetujui oleh Taman Suropati bagi belanja peralatan perang dari luar negeri. Masih ditunggu pula bagaimana kapasitas fiskal pemerintah sampai dasawarsa ini berakhir.
Mengingat pada tahun pertama administrasi Presiden Prabowo Subianto saja sudah dilakukan pemotongan anggaran senilai 315,8 triliun rupiah di semua kementerian atau lembaga demi makan bergizi gratis. Dengan asumsi bahwa kebijakan naturalisasi mesin pembunuh akan berlanjut pada tempo 2025-2029, lalu sistem senjata apa yang potensial untuk dinaturalisasi oleh tempat kelahiran Base Jam? Calon mangsa paling gampang untuk kebijakan naturalisasi ialah kapal kombatan, yaitu fregat, di mana Jakarta memerlukan lebih banyak fregat di tengah pembangunan fregat di kalangan lokal yang membutuhkan waktu 107 bulan. Setidaknya terdapat 2 fregat karya anak bangsa lain yang mungkin akan dinaturalisasi oleh Kementerian Pertahanan, yakni fregat keluaran Fincantieri dan fregat produksi Naval Group. Naturalisasi fregat akan terjadi jika penguasa di Medan Merdeka Utara tidak bisa menunggu tempo konstruksi kapal perang tipe tersebut yang berkisar 3-5 tahun terhitung sejak kontrak efektif. Di samping fregat, kebijakan naturalisasi mesin perang dapat saja merambat ke peralatan lain yang high profile alias tampak bagus dan gagah dipandang mata, seperti jet tempur, rotorcraft, dan pesawat angkut. Akan tetapi, apakah kebijakan demikian dapat diterapkan pada benda yang lebih ringan dari udara? Akan sangat ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, kesediaan negara pemesan mengalihkan sistem senjata yang dipesan kepada Indonesia. Kedua, ketersediaan skema pembiayaan LPKE, di mana skema itu akan membuat proses naturalisasi sistem senjata berjalan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proses naturalisasi hanya dapat dilakukan bagi sistem senjata milik negara yang oleh lembaga pemeringkat seperti S&P Global ditetapkan sebagai investment grade. Jika Indonesia memaksakan proses tersebut dari negara yang diklasifikasikan oleh Moody's sebagai non-investment grade, maka tidak ada lembaga keuangan yang akan mau membantu Indonesia. Harap diingat bahwa lewat proses naturalisasi, Jakarta ingin agar semua proses berjalan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sehingga lakon seperti tidak ada lender yang mau membiayai proses naturalisasi harus dihindari. Kesuksesan kebijakan naturalisasi juga akan ditentukan oleh kapasitas fiskal pemerintah, mengingat diperlukan pula ketersediaan dana rupiah murni pendamping atau RMP. Berkaca dari jatah PLN sebesar 25 miliar US dollar untuk Kementerian Pertahanan pada jangka waktu 2020-2025, pemerintah cukup kepayahan menyiapkan dana RMP bagi kontrak-kontrak yang sudah diteken. Ketersediaan dana RMP disinyalir pula menjadi alasan mengapa sejumlah loan agreement belum diteken oleh Kementerian Keuangan, sebab jumlah uang RMP yang tersedia sepertinya tidak berbanding lurus dengan loan agreement yang harus ditandatangani. Mengingat bahwa program makan bergizi gratis masih akan terus berlangsung sampai 2029, menjadi pertanyaan, apakah kapasitas fiskal hingga 2029 akan cukup untuk membiayai belanja di luar urusan makan bagi anak sekolah, termasuk belanja di Kementerian Pertahanan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, apabila Indonesia meneruskan kebijakan naturalisasi peralatan perang hingga akhir dasawarsa ini, akan terdapat sejumlah tantangan eksternal dan internal yang harus diantisipasi oleh Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Barat, dan Lapangan Banteng. Kebijakan naturalisasi bola kaki oleh PSSI sudah sukses menaikkan peringkat Indonesia di FIFA, di mana kontribusi Sintayong tidak dapat dipungkiri juga. Apakah kebijakan naturalisasi sistem senjata oleh Kementerian Pertahanan akan meningkatkan peringkat GFP Indonesia